Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, apakah semua teman-temannya hadir pada pertemuan hari ini? Wah, bersemangat sekali ya kalian di kelas ini. Semoga semangatnya tidak menurun hingga akhir semester nanti. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan tipe data algoritma pemrograman melalui analisis permasalahan dengan tepat. Anak-anak, apakah kalian ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Baik, benar sekali Yoga. Materi kita minggu lalu yaitu kita telah bahas mengenai variabel dan tipe data. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat apa itu variabel? Ya, benar sekali Hasan. Variabel merupakan tempat kita menyimpan data yang memiliki nama untuk mengaksesnya. Contohnya variabel nama, umur, dan alamat. Selanjutnya, apakah anak-anak ada yang bisa menyebutkan tipe data dasar? Ya, benar sekali Hasan. Tipe data dasar yaitu ada 5, yaitu integer, float, char, string, dan boolean. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat yaitu apa itu variabel integer, float, karakter, string, dan boolean. Nah, untuk integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, dan untuk float digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal. Nah, untuk char digunakan untuk menyimpan sebuah karakter, dan untuk string digunakan untuk menyimpan rangkaian karakter, dan yang terakhir untuk boolean digunakan untuk menyimpan nilai benar atau salah atau true false. Baik, selanjutnya dikarenakan anak-anak sudah bisa menjelaskan apa itu variabel dan tipe data dengan baik dan benar, di sini Bapak akan memberikan permasalahan yang dimana sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu permasalahannya akan Bapak share pada PowerPoint dan kelas point. Nah, tujuannya agar kalian bisa memberikan note jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, untuk link PowerPoint dan ID kelas poinnya Bapak akan share pada grup kelas kalian. Baik, jika sudah, di sini anak-anak dapat membentuk 5 kelompok yang dimana terdiri dari maksimal 5 orang, dan untuk waktu pengerjaannya yaitu 30 menit. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan LKPD yang dimana LKPD ini harus dikerjakan dengan seksama dan didiskusikan dengan teman kelompok. Sebelum itu, kalian harus bisa memastikan kalian memahami permasalahannya dengan baik dan dengan tepat agar bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membacakan dan memberikan instruksi untuk permasalahannya. Nah, untuk permasalahannya adalah Pak Budi adalah seorang manajer inventaris di sebuah toko elektronik yang besar yang berada di pusat kota, yang dimana toko ini menjual berbagai macam produk elektronik seperti televisi, smartphone, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Nah, setiap hari Pak Budi harus memastikan bahwa stok selalu tersedia dan informasi tentang produk tercatat dengan rapi dan akurat. Nah, untuk mengelolanya, di sini Pak Budi menggunakan sebuah sistem komputer untuk menyimpan berbagai informasi penting tentang produk-produk yang dijual di tokonya. Berikut adalah beberapa informasi yang harus disimpan oleh Pak Budi. Yang pertama ada jumlah stok produk, yang kedua ada harga produk, yang ketiga ada kode produk, yang keempat ada nama produk, dan yang terakhir ada status ketersediaan produk. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh untuk setiap data yang terisi dalam informasi yang ingin disimpan oleh Pak Budi.
Yang pertama untuk jumlah produk, misalnya jumlah stok televisi merek tertentu yang ada di gudang saat ini adalah 45 unit. Dan untuk selanjutnya untuk contoh harga produk di sini ada sebagai contohnya adalah 79.000, dan untuk kode produk contoh inputannya adalah sebuah P seperti itu untuk menyatakan sebuah kode. Dan untuk nama produk di sini yang tersimpan adalah semisal contohnya adalah kulkas LG, TV Polytron, dan lain-lain. Dan yang kelima untuk contoh status ketersediaan produk, yaitu yang dimana nanti isinya adalah ketersediaan sebuah produk, apakah tersedia atau tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir, sekarang anak-anak diminta untuk menjelaskan tipe data yang sesuai untuk menyimpan informasi yang disebutkan tersebut dan didiskusikan dengan teman kelompok. Setelah itu, anak-anak akan diminta untuk mempresentasikan dan mengumpulkannya pada depan ruang kelas. Dan ingat, untuk waktu pengerjaannya hanya 30 menit. Jadi anak-anak dapat memaksimalkan waktu dengan baik. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa menambahkan note pada kelas poin dan bisa bertanya langsung kepada Bapak. Baik, karena waktu diskusi telah usai, di sini Bapak hanya menunjuk dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Baik, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan kelas. Baik, bagus sekali dari presentasi kelompok 1. Dari anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, di sini Bapak ingin meluruskan sedikit bahwa untuk di ketersediaan produk di sana menggunakan tipe data boolean untuk menyatakan tersedia atau tidaknya. Jadi karena kelompok 1 menggunakan tipe data string, jadi nomor 5 itu masih kurang tepat. Baik, untuk selanjutnya di sini kelompok 3 bisa maju dengan teman kelompoknya. Baik, untuk kelompok 3 presentasinya sudah sangat bagus sekali dan untuk jawabannya juga sudah benar. Dan dari anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Baik, jika tidak, di sini Bapak hanya akan melakukan penilaian dari tugas yang sudah kalian kumpul. Nah, untuk nilainya, jika nilainya di bawah KKM, maka akan diberikan soal remedial. Dan jika nilai kalian berada di atas KKM, maka akan diberikan soal pengayaan. Baik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, di sini Bapak yang akan bertanya, yaitu apakah dari anak-anak ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, untuk yoga dipersilakan. Ya, benar sekali Yoga. Kesimpulannya sudah sangat tepat. Di sini Bapak hanya ingin menambahkan untuk membantu Pak Budi dalam menyimpan tipe data atau data dalam bentuk variabel dan tipe datanya dengan tepat. Yang dimana yang pertama untuk jumlah stok produk di sini menggunakan tipe data integer, dan untuk harga produk menggunakan tipe data float karena ada komanya, dan untuk kode produk di sini menggunakan tipe data char atau karakter karena yang disimpan hanya satu huruf yaitu P sesuai dengan instruksi pada LKPD. Dan yang keempat untuk nama produk di sini menggunakan tipe data string. Nah, yang terakhir untuk status ketersediaan produk seperti yang sudah Bapak singgung di presentasi kelompok 1, yaitu menggunakan tipe data boolean untuk menyimpan nilai true atau false, atau untuk menyimpan barang yang tersedia atau tidak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk ketua kelas bisa bantu Bapak untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini.
Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.